Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya RR Lia Tri Agustina, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang biasa saya lakukan di kelas hanya berupa transfer materi pembelajaran. Ketuntasan dalam menyampaikan materi dianggap lebih penting daripada memahami karakteristik murid itu sendiri, serta hanya terpaku pada ranah kognitif semata. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Sedangkan murid hanya sebagai objek dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran juga hanya berpusat pada guru atau teacher center. Tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham dengan materi yang sudah saya ajarkan. Kemudian hanya meminta siswa untuk menghafal materi saja. Dan bahkan saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini dalam proses pembelajaran tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran di mana diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai bakat dan minatnya. Sebagai guru juga harus bisa menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan setulus hati dalam proses belajar mengajar. Guru juga harus mempelajari setiap karakteristik murid dan memberikan kesempatan agar tumbuh sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Sehingga yang dapat segera saya terapkan di kelas antara lain yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu di mana siswa mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, sehingga menyenangkan bagi peserta didik.